Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 411. Mengapa dia ingin menjual obat? Manajer Feng, penelitian dan pengembangan tablet multivitamin saya hampir selesai. Sekarang kita bisa menggabungkan beberapa vitamin menjadi tablet kecil. Profesor Zhao menunjukkan sampelnya kepada Feng Yu. Feng Yu terdiam. Ini adalah tablet besar. Apakah Anda benar-benar ingin orang makan tablet vitamin sebesar itu? Berapa banyak vitamin yang ada dalam tablet ini dan apa kandungan masing-masing vitamin? Ada sekitar 20 vitamin dan sekitar 2 gram untuk setiap vitamin. Lalu Profesor Zhao, apakah Anda tahu berapa banyak vitamin yang dibutuhkan satu orang setiap hari? Feng Yu dengan sabar bertanya. Tablet ini lebih dari 40 gram. Tidak heran itu sebesar ini. Siapa yang akan makan tablet sebesar itu setiap hari? Seseorang masih perlu mengunyah sebelum dia bisa menelan pil itu. Tablet vitamin harus ditelan dan tidak dikunyah. Profesor Zhao segera mengerti. Tablet ini mengandung lebih dari 1 minggu vitamin. Feng Yu mengatakan bahwa dia menginginkan suplemen kesehatan dan bukan obat-obatan. Tablet ini seharusnya baik untuk tubuh saat dikonsumsi, tetapi seseorang tidak akan mati karena tidak mengonsumsi tablet ini. Profesor Zhao telah membuat tablet ini seperti obat. Kita bisa memotong tablet ini menjadi tablet yang lebih kecil. Satu tablet bisa dibuat menjadi 5 gram. Ini akan cukup untuk asupan vitamin harian satu orang. Apakah Anda memberitahu saya bahwa orang tidak makan makanan lain? Makanan yang mereka makan tidak mengandung vitamin. Buatlah menjadi 1-2 gram tablet. Juga itu harus diserap oleh tubuh dengan mudah. Kandungan vitamin harus sesuai dengan seberapa banyak seseorang dapat menyerap. Anda tidak dapat memiliki jumlah yang sama untuk setiap jenis vitamin. Feng Yu menghela nafas. Profesor Zhao ini terlalu satu jalur. Jika dia membuat suplemen kesehatan ini menjadi obat, berapa banyak yang bisa dijualnya? Jika dijual sebagai suplemen kesehatan, harganya akan beberapa kali lebih tinggi. Yang terpenting, ini akan membuat konsumen berpikir bahwa tablet kecil sehari akan cukup untuk asupan vitamin harian mereka. Mereka akan percaya bahwa suplemen kesehatan ini akan sepadan. Pemikiran ini akan membuat konsumen menerima harga yang lebih tinggi. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Beri aku 1 minggu untuk mengubahnya. Manajer Feng, apakah ada pasar untuk produk ini? Tentu saja. Ini adalah pasar yang besar. Anda telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara. Saya akan memberi Anda dana yang Anda butuhkan. Feng Yu berkata dengan serius. Wahahaha. Sangat sederhana untuk mengembangkan sejenis suplemen kesehatan. Feng Yu telah memutuskan untuk memberi harga tablet multivitamin ini dengan harga 5 kali lipat dari harganya. Aku masih dianggap bisa dipercaya. Setidaknya saya tidak menetapkan harga tablet ini ratusan kali lipat dari harga perusahaan mitra emas itu. Ini hanya 1 juta RMB dana penelitian. Itu tidak banyak. Cukup dengan tablet multivitamin ini saja sudah bisa mendatangkan keuntungan jutaan setiap tahunnya. Pengembaliannya akan beberapa kali lebih banyak daripada yang dia investasikan. Bagaimana mungkin Feng Yu tidak senang dengan ini? Ini bukan satu-satunya suplemen kesehatan yang berhasil dikembangkan. Suplemen kesehatan cair zinc gluconate dan kalsium gluconate juga dikembangkan. Sebenarnya tidak sulit untuk mengembangkan suplemen kesehatan cair ini. Namun, tidak ada yang melakukannya karena orang Cina tidak peduli dengan asupan seng dan kalsium mereka. Dari suplemen seng dan kalsium paling awal, industri suplemen kesehatan China akan mengembangkan lebih banyak produk seperti suplemen kesehatan all-in-one yang mengandung zat besi, kalsium, seng, del. Ada juga berbagai tablet vitamin yang diklaim dapat membantu orang meningkatkan darah mereka, meningkatkan tidur mereka dan segala macam penyakit. Di antara suplemen kesehatan ini, beberapa di antaranya untuk meningkatkan vitalitas pria. Konsep semacam ini sudah dimulai dari perusahaan farmasi di luar negeri. Merekalah yang pertama kali memproduksi suplemen kesehatan. Tetapi orang asing jarang membutuhkan suplemen kalsium, dan tablet kalsium diperkenalkan sebagai obat sejak awal.
Tetapi perusahaan farmasi melihat bahwa tablet kalsium ini tidak laku sebagai obat. Mereka segera menemukan pasar Cina. Ketika standar hidup orang Tionghoa meningkat, mereka mulai memperhatikan kesehatan mereka. Perusahaan memikirkan cara untuk memperkenalkan tablet kalsium mereka ke China. Hal itu untuk memasarkan tablet tersebut sebagai suplemen kesehatan. Inilah sebabnya mengapa suplemen kalsium muncul pertama kali di China sebelum perusahaan lain mulai memperkenalkan berbagai jenis suplemen kesehatan. Di masa depan, beberapa orang asing bercanda tentang orang Cina yang semuanya menderita kekurangan kalsium. Kalsium dapat diambil oleh tubuh seseorang melalui diet sehat dan vitamin yang akan diproduksi oleh tubuh seseorang dengan berada di bawah sinar matahari, dapat dijual sebagai suplemen kesehatan di Cina. Perusahaan-perusahaan farmasi ini telah memanfaatkan pemikiran orang Cina yang menginginkan umur panjang dan menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka untuk menjual tablet kalsium mereka. Mereka memasarkan pil mereka sebagai suplemen yang dapat mencegah osteoporosis dan juga membantu anak-anak tumbuh lebih tinggi. Karena taktik pemasaran sederhana ini, Cina menjadi asupan suplemen kesehatan kalsium tertinggi di dunia di masa depan. Apakah perusahaan-perusahaan ini mengatakan yang sebenarnya? Mungkin itu sampai batas tertentu. Tablet kalsium ternyata tidak begitu berguna untuk mencegah osteoporosis pada orang tua. Ada banyak penyebab osteoporosis. Tidak peduli berapa banyak tablet kalsium yang Anda minum atau seberapa baik tubuh Anda dapat menyerap, akan sia-sia jika Anda tidak mencari perawatan medis yang tepat. Ada juga banyak alasan yang akan mempengaruhi pertumbuhan anak. Kalsium hanyalah salah satu dari banyak alasan. Daripada membiarkan perusahaan asing itu mendapatkan uang ini, Feng Yu ingin mendapatkan jumlah uang ini sendiri. Namun, Feng Yu membutuhkan pabrik farmasi sebelum dia bisa membuat tablet ini. Feng Yu ingat tentang pengembangan pabrik farmasi di kota Bing. Ini menjadi sukses karena suplemen kesehatan cair zinc gluconate dan kalsium gluconat. Pada puncaknya, penjualan mereka 2 kali lipat dari total penjualan semua perusahaan lain. Di masa depan, beberapa pengusaha kaya masuk ke bisnis farmasi. Sebagian besar perusahaan mereka adalah kemitraan bersama dengan perusahaan asing. Orang asing telah menghasilkan banyak uang dari industri ini. Namun dalam hidup ini, skenario ini tidak akan pernah terjadi. Industri farmasi China akan memulai tren suplemen kesehatan. Perusahaan pertama yang memasuki tren ini adalah pabrik farmasi kota Bing. Apa katamu? Anda ingin berinvestasi di pabrik farmasi kota Bing? Zhang Ruiqiang memandang Feng Yu dengan heran. Dia tidak mengerti mengapa Feng Yu ingin menjual obat ketika semua bisnisnya yang lain berjalan dengan sangat baik. Zhang Ruiqiang datang ke Beijing untuk memberi pengarahan kepada atasan tentang perkembangan para petani yang mengembalikan tanah yang ditanami. Pemerintah akan mengeluarkan sejumlah kompensasi kepada para petani. Dengan mengirimkan petani untuk bertani di luar negeri, China juga akan mendapat manfaat darinya. Hal ini juga mengingatkan pemerintah bahwa China memiliki banyak petani dan tidak cukup ladang. Ini adalah cara terbaik untuk memecahkan masalah ini. Zhang Ruiqiang bertanggung jawab atas 2 proyek ini, dan dia juga kehilangan kesempatan untuk masuk ke kementerian. Ketika dia meramalkan pembubaran Uni Soviet, para petinggi memiliki harapan yang tinggi padanya. Tetapi sebagai orang yang bertanggung jawab atas proyek-proyek ini, Zhang Ruiqiang dapat segera dipindahkan ke kementerian. Dengan demikian, sekretaris partai kota Bing harus dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri. Ia ditunjuk sebagai orang nomor 3 di sana. Meskipun dia masih di peringkat yang sama, otoritasnya sekarang lebih tinggi daripada ketika dia berada di kota Bing. Wali kota akan mengambil alih posisi sekretaris partai, dan posisi wali kota kosong. Kota Bing dianggap sebagai kota subprovinsi dan wali kota harus membantu wali kota provinsi. Wali kota kota Bing juga akan menjadi wakil wali kota provinsi. Banyak orang mengincar posisi ini. Ini adalah promosi. Tapi wali kota provinsi Longjiang ingin Zhang Ruiqiang mengambil alih posisi wali kota Bing. Meskipun Zhang Ruiqiang telah naik pangkat dengan cepat, dia sudah berusia 40-an. Dia adalah salah satu pejabat muda yang dilihat oleh para petinggi. Juga, Zhang Ruiqiang telah mencapai beberapa prestasi, dan dia pantas mendapatkan promosi ini.
Pada akhirnya, Zhang Ruiqiang menang melawan semua saingannya dan mendapat posisi wali kota Bing. Dia datang ke Beijing untuk prosedur promosinya ketika dia menerima telepon Feng Yu. Dia berpikir bahwa Feng Yu memiliki banyak hal untuknya dan dia sengaja meluangkan waktu untuk bertemu Feng Yu. Tetapi Zhang Ruiqiang tidak pernah menyangka bahwa Feng Yu ingin menjual obat sekarang. Bab 412. Membujuk Zhang Ruiqiang. Feng Yu, mengapa kamu ingin berinvestasi di pabrik farmasi tanpa alasan? Saya harus setuju bahwa Anda memiliki bakat di industri manufaktur. Terlepas dari Taihua Trading atau perusahaan mesin, dan bahkan ketika Anda ingin memproduksi mobil, kota akan mendukung Anda. Tetapi bisnis farmasi ini benar-benar berbeda. Kedokteran dan mekanik adalah dua bidang yang berbeda. Zhang Ruiqiang mencoba membujuk Feng Yu. Feng Yu adalah seseorang yang dia kagumi. Keduanya tidak seperti pejabat pemerintah dan pengusaha. Mereka lebih seperti teman. Feng Yu telah membawa banyak perubahan ke kota Bing dan telah membantu menghidupkan kembali sektor industri di sana. Zhang Ruiqiang juga telah banyak membantu Feng Yu dan telah membantunya mencegah masalah yang timbul dari pemerintah. Dia bahkan pergi mencari provinsi nomor 1 untuk Feng Yu. Ini semua karena banyak orang iri pada Feng Yu karena menghasilkan begitu banyak uang. Jika Feng Yu ingin mencoba membuat produk baru di sektor manufaktur atau ingin berinvestasi di pabrik milik negara kota Bing, dia tidak akan menolak. Dia bahkan akan mendukung keputusan Feng Yu. Tapi sementara dia mendukung Feng Yu, dia juga akan berusaha mendapatkan manfaat terbaik untuk kota. Tapi sekarang Feng Yu ingin berinvestasi di pabrik farmasi. Apakah dia bercanda? Meskipun pabrik farmasi akan menjalani restrukturisasi, itu tidak akan membiarkan orang lain berinvestasi di pabrik. Bagaimanapun, pabrik ini memproduksi obat yang menyelamatkan jiwa. Jika Feng Yu berinvestasi di pabrik, dia pasti akan berusaha memaksimalkan keuntungan. Harga obat akan dinaikkan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Ini akan menyebabkan kemarahan di antara penduduk. Pemimpin, bagaimana pabrik farmasi mendapatkan uang? Jual obat konvensional itu. Tidak bisakah pabrik lain juga bisa memproduksi barang yang sama? Obat-obatan yang menguntungkan semuanya ada di tangan perusahaan asing. Misalnya, perusahaan yang menemukan penisilin dan ositetrasiklen telah menghasilkan banyak keuntungan saat itu. Sekarang, jika kita memproduksi penisilin, berapa banyak yang bisa kita peroleh? Saya memiliki beberapa formula di tangan saya sekarang. Tentu saja, itu tidak dikembangkan oleh saya. Ini dikembangkan oleh para profesor dari Universitas Beijing. Produk-produk ini pasti akan mengisi kekosongan. Berapa banyak keuntungan yang menurut Anda ada? Zhang Ruiqiang memandang Feng Yu dengan curiga. Feng Yu memiliki beberapa formula obat yang dapat mengisi celah untuk negara. Dia tidak hanya memiliki satu formula. Jika Feng Yu mengatakan bahwa dia hanya memiliki satu formula, Zhang Ruiqiang mungkin masih mempercayainya. Mungkin dia mendapatkan formula itu dari suatu tempat. Dia tidak percaya bahwa Feng Yu memiliki lebih dari satu formula. Meskipun para profesor di Universitas Beijing cerdas, mereka bukan profesor top di bidang medis. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan profesor di pabrik farmasi kota Bing. Mereka harus dianggap beruntung jika memiliki inspirasi untuk menciptakan satu jenis obat. Bagaimana mereka bisa mengembangkan beberapa jenis obat? Pasti ada sesuatu yang terjadi di belakang. Ceritakan tentang obat-obatan. Untuk penyakit apa obat ini? Jika untuk flu dan batuk biasa, maka tidak perlu bicara lagi. Ada hampir 100 jenis obat-obatan ini. Feng Yu mulai menghitung dengan jarinya sambil memberitahu Zhang Ruiqiang tentang formulanya. Ada larutan kalsium glukonat yang akan melengkapi kalsium untuk anak-anak. Larutan seng glukonat yang akan melengkapi seng untuk anak-anak. Ada juga antianemik, yaitu membantu wanita meningkatkan sel darah merahnya. Ada juga tablet kalsium untuk orang tua untuk melengkapi kalsium mereka. Ada juga tablet multivitamin. Tunggu, apakah ini semua obat-obatan? Zhang Ruiqiang menyela Feng Yu. Ini terdengar lebih seperti tonik. Obat-obatan macam apa ini? Ini jelas merupakan produk suplemen kesehatan. Bajingan ini mencoba membodohinya. Ini adalah obat-obatan. Suplemen kesehatan.
Anda juga dapat memanggil tonik ini. Hentikan omong kosongmu. Tonik apa yang kamu bicarakan? Anda mungkin juga memberitahu saya bahwa ini adalah suplemen kesehatan. Anda ingin pabrik farmasi Kota Bing membantu Anda memproduksi suplemen kesehatan ini. Itu adalah pabrik farmasi kami dan bukan pabrik yang berhubungan dengan makanan. Zhang Ruiqiang sangat marah. Pabrik farmasi harus fokus memproduksi obat. Obat-obatan ini akan digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Apa itu suplemen kesehatan? Ini adalah produk yang mungkin tidak bermanfaat bagi tubuh manusia, tetapi juga tidak akan membahayakan tubuh. Anda ingin berinvestasi di pabrik farmasi Kota Bing untuk menghasilkan produk ini. Bermimpilah. Pemimpin, apakah Anda yakin tidak ingin saya berinvestasi di pabrik farmasi kami? Biarkan saya menganalisis untuk Anda. Bukannya saya tidak bisa memproduksi obat oral cair ini. Saya adalah pemegang saham utama LHH. Saya bahkan tidak perlu menambah lini produksi. Yang saya butuhkan hanyalah memodifikasi salah satu jalur produksi. Juga, saya bisa menyewa atau mengakuisisi pabrik farmasi kecil manapun untuk memproduksi tablet kalsium dan tablet multivitamin. Kemudian pergi ke depan. Berhentilah memikirkan pabrik Kota Bing. Zhang Ruiqiang berkata dengan marah. Ekspresinya sekarang seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Pemimpin, berapa banyak pabrik farmasi yang ada di Kota Bing dan berapa banyak keuntungan yang diperoleh semua pabrik secara total? Ada sekitar 30 pabrik. Saya tidak tahu angka pastinya, tapi seharusnya lebih dari 10 juta RMB per tahun. Zhang Ruiqiang dengan bangga menjawab. Keuntungan 10 juta itu banyak dan pajaknya tidak sedikit. Pabrik-pabrik ini juga menyediakan lapangan kerja bagi ribuan pekerja. Ini adalah salah satu industri yang lebih signifikan di Kota Bing. Hanya 10 juta. Jika pabrik-pabrik itu memproduksi obat-obatanku dalam skala penuh. Baiklah. Suplemen kesehatan. Total keuntungan bulanan akan lebih dari 10 juta RMB. Feng Yu menunjukkan satu jari dan berkata dengan percaya diri. Apa katamu? Keuntungan satu bulan bisa mencapai 10 juta. Ini adalah minimum. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, penjualan hanya untuk larutan oral kalsium glukonat dan zinc glukonat setiap tahun lebih dari 1 miliar RMB. Meski daya beli masyarakat tidak sekuat beberapa tahun kemudian, ada produk lain seperti larutan oral anti anemia dan tablet multivitamin. Kemudian, pil diet juga akan diperkenalkan. Semua produk ini adalah sapi perah di kehidupan sebelumnya. Zhang Ruiqiang tergiur dengan keuntungan yang tinggi. Jika pabrik farmasi Kota Bing dapat memperoleh keuntungan lebih dari 100 juta RMB, maka kota dapat menggunakan uang ini untuk banyak hal. Perkembangan kota akan jauh lebih cepat. Rencana yang dia miliki juga bisa terwujud lebih awal. Kami bukan pabrik farmasi pertama yang memproduksi suplemen kesehatan. Ini juga tidak ilegal. Juga ini adalah ekonomi pasar sekarang, dan kita harus mengikuti tren pasar. Ketika keuntungan pabrik farmasi Kota Bing meningkat, kehidupan para pekerja juga akan lebih baik. Kota juga akan memiliki lebih banyak uang dan pajak yang dikumpulkan akan meningkat. Pikirkan tentang apa yang bisa dilakukan kota dengan uang itu. Apakah Anda memiliki surat persetujuan untuk semua suplemen kesehatan ini? Zhang Ruiqiang tiba-tiba bertanya. Feng Yu tertawa malu. Saya pikir pabrik farmasi Kota Bing seharusnya lebih cocok untuk mengajukan izin produksi. Ini keahlian mereka. Jika saya memiliki izin, apakah saya masih membuang waktu untuk berbicara dengan Anda? Saya akan berbicara dengan pabrik-pabrik itu. Zhang Ruiqiang tertawa. Berapa banyak yang ingin Anda investasikan? Mata Feng Yu cerah. Zhang Ruiqiang setuju. Tidak mudah mendapatkan izin untuk produk-produk tersebut. Feng Yu telah bertanya kepada Tuan Lu, tetapi Tuan Lu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memiliki banyak koneksi di bidang medis. Mungkin butuh waktu dan uang untuk mendapatkan izin. Feng Yu kemudian teringat pabrik farmasi di Kota Bing. Dia perlu bekerja dengan pabrik farmasi besar untuk memproduksi produknya. Pabrik-pabrik di Kota Bing dianggap penting dan dapat sepenuhnya memenuhi tuntutan Feng Yu. Tetapi pabrik-pabrik sekarang sangat berbeda dari tahun-tahun mendatang, di mana pabrik-pabrik ini telah bergabung menjadi sebuah perusahaan besar.
Selanjutnya, jika dia bekerja sama dengan pabrik farmasi Kota Bing, dia bisa menyelamatkan banyak masalah. Di Cina saat ini, pemerintah daerah akan mempersulit hidup para investor setelah mereka berinvestasi di daerah mereka. Ini terutama berlaku untuk usaha patungan. Jenis situasi ini akan berubah hanya dalam waktu sekitar 2 tahun. Itu akan menjadi perubahan menyeluruh. Para investor saat itu akan menandatangani kontrak keras dengan pemerintah daerah untuk memerasnya. Berdasarkan nilai pabrik farmasi Kota Bing saat ini, semua pabrik farmasi di Kota Bing yang dimiliki oleh pemerintah harus digabung menjadi perusahaan besar. Saya akan menggunakan formula dan uang saya untuk berinvestasi di perusahaan ini untuk 49% saham. Saya juga menginginkan hak pengambilan keputusan. Saya berjanji bahwa Bing City Pharmaceutical Corporation akan menjadi perusahaan farmasi terbesar di China. Perusahaan farmasi terbesar China, beberapa kata ini menarik perhatian Zhang Ruiqiang. Dia memiliki rencana untuk merestrukturisasi semua pabrik farmasi di bawahnya sebelumnya. Namun usulannya ditolak oleh mantan sekretaris partai itu karena merasa belum saatnya. Tapi sekarang ini adalah waktu yang tepat. Kembalilah ke Kota Bing dalam beberapa hari. Kami masih perlu mendiskusikan detailnya. Bab 413. Keunggulan Wu Zigang. Hal pertama yang dilakukan Zhang Ruiqiang ketika dia mengambil alih posisi wali kota Bing adalah merestrukturisasi pabrik farmasi Kota Bing. Dia ingin menggabungkan semua pabrik di bawah Kementerian Kesehatan Kota Bing menjadi sebuah perusahaan besar. Ia juga ingin memperbanyak produk dan juga menarik investor. Berita ini membuat kegemparan di kota. Sebagian besar perusahaan yang direstrukturisasi adalah perusahaan yang merugi. Meski beberapa perusahaan tidak merugi, hanya segelintir saja. Perusahaan-perusahaan ini biasanya adalah perusahaan barang konsumsi. Tak satu pun dari perusahaan ini adalah perusahaan medis terkait. Ada sekitar 30 hingga 40 perusahaan di bawah Kementerian Kesehatan, dan beberapa di antaranya telah direstrukturisasi sebelumnya. Mereka tidak sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Terlalu sulit untuk mengimplementasikan rencana ini. Orang-orang tidak mengerti mengapa Zhang Ruiqiang ingin menggabungkan semua perusahaan ini bersama-sama. Pemerintah kota perlu merogoh kocek cukup dalam untuk mengimplementasikan usulan ini. Banyak orang menduga bahwa Zhang Ruiqiang melakukan ini untuk mendapatkan prestasi politik. Dia ingin Kota Bing memiliki perusahaan farmasi yang cukup besar saat dia menjadi wali kota. Zhang Ruiqiang sudah mengusulkan ini ketika dia masih menjadi wakil wali kota eksekutif. Namun wali kota saat itu tidak setuju dan tidak setuju. Sekretaris Partai Kota Bing lah yang menentang proposal ini. Tapi sekarang, sekretaris telah pergi, dan Zhang Ruiqiang telah menjadi wali kota. Dia segera mengusulkan masalah ini lagi. Apa yang dia pikirkan? Industri farmasi bisa jadi industri andalan Kota Bing. Apa lelucon? Tidak ada yang pernah mendengar kota mana yang memperlakukan industri ini sebagai industri andalan mereka. Jika menjual obat itu menguntungkan, publik akan mengutuk. Zhang Ruiqiang sudah memikirkan masalah ini. Dia tahu bahwa ada contoh serupa di luar negeri. Sebuah kota dengan MNC Pharmaceutical Corporation dapat mengubah kota. Tidak hanya akan ada peningkatan penerimaan pajak tetapi juga akan menciptakan lapangan kerja. Ini juga akan mempromosikan kota. Ternyata banyak juga manfaat lainnya. Ada terlalu banyak pabrik farmasi di Kota Bing, dan skalanya terlalu kecil. Masing-masing berjuang dalam pertempurannya sendiri. Dari perdagangan Tai Hua Feng Yu, Zhang Ruiqiang melihat pentingnya branding. Jika di masa depan, semua obat yang diproduksi oleh pabrik farmasi Kota Bing memiliki tulisan perusahaan farmasi Kota Bing tercetak pada kemasannya, orang akan berpikir bahwa perusahaan farmasi ini adalah perusahaan yang dapat diandalkan. Ini akan meningkatkan penjualan mereka untuk obat lain. Selain beberapa obat antiinflamasi, pabrik farmasi di Kota Bing tidak dapat bersaing dengan pabrik farmasi lainnya. Jika bukan karena City memberikan dukungan, beberapa pabrik ini sudah terlilit hutang. Pabrik-pabrik itu baik-baik saja menghasilkan sekitar 1 juta RMB per tahun. Mereka yang tidak melakukannya dengan baik hanya mencapai titik impas. Jika pabrik-pabrik ini tidak digabung, maka pabrik-pabrik yang tidak berjalan dengan baik akan segera usang.
Ketika itu terjadi, pemerintah kota perlu memikirkan cara untuk menyelamatkan pabrik-pabrik ini dan mencari pekerjaan bagi para pekerja itu. Ini akan menjadi masalah besar bagi pemerintah. Perusahaan-perusahaan ini bernilai sekitar 200 juta RMB, tetapi keuntungan tahunan mereka hanya sekitar 100 juta. Lihatlah perusahaan mesin. Berapa nilai perusahaan mereka ketika direstrukturisasi dan berapa keuntungan tahunan mereka. Tak perlu dikatakan, perdagangan Taihua Fengyu hanya memiliki modal awal 200.000 RMB. Tapi keuntungan untuk tahun pertama mereka lebih dari 1 juta. Pajak yang dibayarkan Taihua Trading tahun lalu lebih dari 10 juta. Pada awalnya, Zhang Ruiqiang masih ragu-ragu. Dia khawatir setelah merger, pabrik-pabrik yang baik-baik saja akan diseret oleh pabrik-pabrik lainnya. Tetapi karena Feng Yu memberikan janjinya, dia percaya bahwa Feng Yu akan dapat memenuhi apa yang dia katakan. Anak ini memiliki sentuhan Midas. Semua bisnisnya menguntungkan. Bahkan ketika keluarganya memelihara babi, keuntungan tahunan bisa membuat rahang orang jatuh ke tanah. Feng Yu memang jenius dalam hal penjualan. Tapi Zhang Ruiqiang tidak yakin apakah Feng Yu tahu cara menjual obat. Jika Feng Yu juga bagus di bidang ini, maka perusahaan farmasi kota Bing pasti akan sukses. Zhang Ruiqiang adalah orang yang cakap dan memiliki pengalaman paling banyak dalam hal restrukturisasi perusahaan di kota Bing. Sebagian besar perusahaan yang telah mengalami restrukturisasi berjalan dengan baik. Tentu saja, ada beberapa yang gagal. Tapi tidak apa-apa karena para pekerja juga diatur untuk bekerja di perusahaan lain. Secara keseluruhan itu lebih baik daripada bahaya. Mereka yang mampu lebih menentukan. Karena Zhang Ruiqiang telah memutuskan tindakan ini, maka itu pasti berhasil. Mungkin ada beberapa masalah dalam proposal ini. Pasalnya, merger dan restrukturisasi membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tapi sekarang, dengan kedatangan Feng Yu bisa menyediakan dananya. Juga, Feng Yu telah berjanji bahwa dia tidak akan menginginkan saham mayoritas. Semua masalah kritis ini terpecahkan. Orang lain mungkin tidak mengerti Feng Yu, tapi Zhang Ruiqiang adalah satu-satunya pejabat yang paling mengerti dia. Dia percaya pada Feng Yu. Feng Yu sudah menjadi Taipan Super, tetapi dia tidak menghabiskan uangnya dengan boros, selain menyumbangkan segala macam bangunan sekolah. Sulit untuk menemukan seseorang yang berperilaku seperti ini setelah menjadi kaya. Ini adalah poin plus Feng Yu. Untuk membiarkan Feng Yu berinvestasi, Zhang Ruiqiang pertama-tama harus membujuk para pemimpin lain di kota. Saya sudah menyerukan pertemuan hari ini untuk membahas kemungkinan penggabungan semua pabrik farmasi di bawah Kementerian Kesehatan menjadi korporasi. Hari ini saya telah mengundang perwakilan dari Departemen Kesehatan dan Administrasi Farmasi kami untuk pertemuan ini. Saya juga telah mengundang manajer perdagangan Taihua, Wu Zigang. Saya sudah mengirimkan informasi kepada semua orang. Jika Anda memiliki pendapat, Anda dapat menyuarakannya sekarang. Ketika para pemimpin lain melihat Wu Zigang menghadiri pertemuan ini, mereka terkejut. Ini adalah pertemuan pemerintah kota. Karena ini menyangkut industri medis terkait, tidak apa-apa bagi perwakilan Kementerian Kesehatan dan Administrasi Farmasi kami untuk menghadiri pertemuan ini. Tapi apa hubungan pertemuan ini dengan Wu Zigang? Bagaimana perusahaan perdagangan Taihua bahkan memenuhi syarat untuk hadir dalam pertemuan ini? Meskipun Wu Zigang sedang duduk di sudut, dia adalah pusat atraksi seperti Zhang Ruiqiang. Semua pemimpin memandangnya, tetapi dia tidak takut. Wu Zigang ingat apa yang dikatakan Feng Yu padanya dan menggunakan kata-kata ini untuk menyemangati dirinya sendiri. Anda adalah wakil manajer dari Taihua Trading. Taihu Trading Company adalah perusahaan swasta terbesar di Provinsi Longjiang. Pajak tahunan yang dibayarkan oleh perusahaan adalah gaji para pejabat tersebut. Anda adalah pembayar pajak dan mereka adalah pegawai negeri. Mereka seharusnya melayani kita, dan gaji mereka berasal dari pajak yang kita bayar. Kami adalah orang-orang yang memberi mereka roti dan mentega. Selanjutnya, bagaimana industri Bing City berkembang begitu pesat? Tanpa Taihua Trading menjual peralatan canggih dan murah dari Uni Soviet ke pabrik-pabrik itu, apakah mungkin? Juga, perdagangan Taihua kami bukanlah penurut.
Perlakukan saja para pemimpin itu dengan hormat. Tetapi jika mereka tidak memberi Anda rasa hormat, maka Anda tidak perlu peduli tentang mereka. Selama itu tidak ilegal, saya akan membantu Anda kembali ke orang-orang yang menggertak Anda. Inilah alasan mengapa ketika Wu Zigang merasa seperti sedang melihat para distributor itu ketika dia melihat para pejabat itu. Dia tidak takut pada mereka. Dia bahkan berani menatap balik orang-orang yang menatapnya. Semua pejabat pemerintah itu yang mundur lebih dulu. Mereka tahu bahwa wali kota mendukung Tai Hua Trading. Wu Zigang bisa menghadiri pertemuan ini harus diundang oleh wali kota. Jika mereka mempersulit Wu Zigang, itu berarti mereka melawan wali kota. Zhang Ruiqiang baru saja menjadi wali kota, dan ini bukan waktu yang tepat untuk melawannya. Tapi Wu Zigang ini terlalu memuakkan. Dia hanya seorang wakil manajer sebuah perusahaan swasta dan mengapa dia memiliki rasa superioritas di matanya ketika dia melihat kami. Bab 414. Berbicara dengan fakta. Pertemuan ini sangat aneh. Tidak ada yang mau mengatakan apa-apa dulu. Zhang Ruiqiang tidak punya pilihan selain memanggil nama. Orang pertama adalah seseorang yang dia atur. Itu adalah wakil wali kota baru kota Bing. Dia juga wakil wali kota peringkat terendah. Tapi pendapatnya lebih banyak daripada yang lain karena bulan lalu, dia masih sekretaris pribadi wali kota provinsi. Saya baru saja dipindahkan ke kota Bing, tetapi saya akrab dengan kota ini. Restrukturisasi BUMN telah terjadi di seluruh tanah air sekarang. Kota Bing kami adalah salah satu pelopor di China, dan para petinggi senang dengan hasil restrukturisasi kami selama beberapa tahun terakhir. Siapa yang memimpin restrukturisasi ini? Itu adalah wali kota Zhang. Di antara kita semua di sini, tidak ada yang lebih berpengalaman daripada dia dalam hal restrukturisasi. Saya telah membaca informasi dengan cermat. Saya tidak yakin apakah yang lain telah memperhatikan satu hal. Sebagian besar pabrik farmasi memproduksi obat-obatan yang sama. Ini berarti bahwa kita bersaing di antara kita sendiri. Selain itu, sumber daya dan energi terlalu beragam, dan ini tidak baik jika kita bersaing dengan perusahaan farmasi dari provinsi lain. Jika kita dapat menggabungkan semua pabrik dan perusahaan ini menjadi sebuah perusahaan, kita dapat menyatukan sumber daya kita dan meningkatkan daya saing kita. Inilah alasan mengapa saya mendukung usulan wali kota Zhang. Mereka yang ingin menolak proposal ini mulai ragu. Ini adalah sekretaris nomor 1 provinsi. Apakah pandangannya sesuai dengan angka provinsi? Jika provinsi nomor 1 mendukung usulan ini dan mereka keberatan, mereka akan menentangnya. Apakah masih ada promo untuk mereka? Apakah mereka akan dipindahkan ke Beken seperti wakil wali kota Su? Setelah itu, para deputi lainnya mulai mengungkapkan pandangan mereka. Mereka tidak mengatakan bahwa mereka mendukung atau menolak proposal ini. Mereka pun mengungkapkan keprihatinannya. Mereka semua merasa bahwa penggabungan ini adalah hal yang baik tetapi tidak bisa dilaksanakan. Ini harus ditunda untuk kemudian hari. Saat giliran wakil wali kota eksekutif yang berbicara, dia sangat keberatan dengan usulan tersebut. Ada 31 pabrik yang tidak direstrukturisasi di bawah kantor administrasi farmasi kami. Jika kita tambahkan pabrik yang direstrukturisasi itu, akan ada 43 pabrik. Berapa banyak usaha yang diperlukan jika kita menggabungkan semua perusahaan ini menjadi sebuah korporasi? Jika kita melanjutkan proposal ini, maka ini akan menjadi fokus utama pemerintah kota. Mungkin 1 bulan tidak cukup bahkan ketika kita semua di sini memfokuskan semua upaya kita pada merger ini. Selain itu, beberapa individu dan investor asing memiliki saham di beberapa pabrik tersebut. Bagaimana kita akan menerapkan merger ini? Wakil wali kota eksekutif senang ketika dia melihat semua orang mendengarkannya dengan ragu-ragu. Dia dipersiapkan oleh provinsi nomor 2. Dia memiliki pandangan yang sangat berbeda dari Zhang Ruiqiang. Dia merasa bahwa pabrik-pabrik yang merugilah yang perlu direstrukturisasi. Mereka yang melakukannya dengan baik harus melanjutkan. Jika proposal ini gagal, maka pabrik-pabrik yang berjalan dengan baik juga akan terpengaruh. Ada beberapa preseden dari ini terjadi. Bahkan jika kita menggabungkan semua pabrik ini dan proses restrukturisasi berjalan lancar, tetapi bagaimana dengan uangnya?
Setelah merger, kita harus mengumpulkan sumber daya, dan kita harus melepaskan aset beracun itu. Beberapa orang harus melepaskan, dan beberapa pabrik harus ditutup. Pemkot harus punya dana untuk menangani masalah ini. Ini tidak akan menjadi jumlah yang kecil. Setidaknya akan lebih dari 10 juta. Berdasarkan informasi yang diberikan, kami masih akan memperluas. Ini juga tidak akan menjadi angka yang kecil. Jika kota yang mendanai ini, lalu apa yang akan terjadi dengan proyek lainnya? Hanya membangun konstruksi perkotaan membutuhkan banyak dana. Dari mana Pemkot akan mendapatkan uangnya? Makanya menurut saya ini tidak bisa dilaksanakan. Para pemimpin pabrik itu harus memikirkan cara untuk membuat pabrik mereka sendiri menguntungkan. Mereka tidak bisa selalu bergantung pada pemerintah. Karena merekalah yang berada di posisi itu, maka mereka harus bertanggung jawab. Setelah wakil wali kota eksekutif selesai berbicara, dia meminum tehnya sebelum beralih ke Zhang Ruiqiang. Dia ingin melihat bagaimana Zhang Ruiqiang menjawab pertanyaannya. Zhang Ruiqiang mengangguk. Wakil wali kota Li telah selesai. Perwakilan Kementerian Kesehatan, beritahu kami pandangan Anda. Perwakilan dari Kementerian Kesehatan berpikir sejenak dan berkata, kami tidak keberatan dengan proposal ini, tetapi kantor administrasi kefarmasian yang mengawasi ini. Kami hanya bisa membantu mereka. Kalimat ini jelas mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Tapi yang lain tidak bisa berkata apa-apa. Pabrik-pabrik itu memang terdaftar di bawah kantor administrasi farmasi. Kepala Kian dari kantor administrasi farmasi melihat Zhang Ruiqiang menatapnya dan mulai mengungkapkan pikirannya. Saya sangat akrab dengan pabrik-pabrik ini. Saya juga mempelajari pabrik-pabrik farmasi di provinsi lain. Banyak dari provinsi-provinsi itu telah menggabungkan pabrik-pabrik kecil itu bersama-sama, membentuk perusahaan yang lebih kuat yang dapat bersaing dengan pemain besar lainnya. Jika kami ingin keluar dari provinsi Longjiang, maka merger adalah satu-satunya pilihan kami. Adapun pabrik-pabrik di mana ada pemegang saham lain, kita bisa bernegosiasi dengan mereka. Mereka dapat mengubah saham mereka menjadi saham perusahaan baru, atau kami dapat membeli lebih dari saham mereka. Konyol. Kamu dapat uang dari mana? Wakil wali kota eksekutif membalas. Kita bisa mencari investor. Pemerintah kota tidak perlu mengeluarkan 1 sen pun. Kepala Kian menjawab. Wali kota telah berbicara dengannya sebelum pertemuan ini, dan tentu saja, dia akan memilih untuk mendukung wali kota. Wali kota telah berjanji kepadanya bahwa setelah restrukturisasi, dia akan menjadi ketua perusahaan baru ini. Dapatkan investor. Sama seperti perusahaan mesin. Memberikan aset pemerintah kepada para pengusaha itu. Wakil wali kota eksekutif menjawab dengan sinis. Pada saat ini, semua orang mengerti mengapa Wu Zigang menghadiri pertemuan ini. Investor harus Taihua Trading. Wu Zigang tiba-tiba berkata. Wakil Wali Kota Li, saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Apa yang Anda maksud dengan memberikan aset pemerintah kepada pengusaha? Bukankah ini kebenaran? Perusahaan mesin diinvestasikan oleh perusahaan Anda untuk pengembangan. Tapi sekarang, berapa banyak saham yang dimiliki kota di perusahaan itu? Siapa yang memegang saham mayoritas? Wakil Wali Kota Li, saya punya satu set data di sini. Saya mewakili bos saya untuk menunjukkan kepada Anda semua angka-angka ini. Sebelum perusahaan mesin direstrukturisasi, laba tahunan terbaiknya adalah kurang dari 6 juta RMB. Pajak yang dibayarkan tidak pernah lebih dari 1 juta RMB, dan perusahaan mesin hanya bernilai sekitar 30 juta RMB. Sekarang kota memiliki 28% saham perusahaan mesin, dan nilai saham ini bernilai lebih dari 300 juta RMB. Tahun lalu, keuntungan perusahaan mesin lebih dari 100 juta. Berdasarkan saham, kota akan mendapatkan lebih dari 30 juta RMB keuntungan. Juga pajak yang dibayarkan oleh perusahaan mesin lebih dari 17 juta. Apakah Anda masih ragu apakah kota mendapat untung atau rugi dari ini? Wu Zigang menjawab. Ini juga yang diajarkan Feng Yu kepadanya melalui telepon. Ini disebut berbicara dengan fakta. Dengan mengungkapkan semua angka ini adalah untuk mencegah orang-orang ini berpikir bahwa Feng Yu telah mengambil keuntungan dari kota. Jika bukan karena Feng Yu,
Bahkan ketika perusahaan mesin tumbuh, paling banyak perusahaan mesin hanya akan bernilai 50 juta RMB. Berapa keuntungannya dan berapa pajak yang harus dibayar perusahaan ini? Kemungkinan besar perusahaan mesin akan membuat kerugian. Meskipun kota ini tidak memegang mayoritas saham, kota itu membuat lebih dari beberapa tahun sebelumnya. Ini juga alasan mengapa para petinggi merasa bahwa restrukturisasi ini berhasil. Itu adalah perusahaan mesin. Perusahaan farmasi tidak sama. Bisakah Anda menjamin bahwa setelah restrukturisasi, perusahaan ini akan menghasilkan begitu banyak keuntungan? Wakil Wali Kota Li berpendapat. Wu Zigang memandang semua orang dan dengan keras berkata, "Bos kami berkata, dia bisa melakukannya." Bab 415. Rumusnya tidak berharga. Pernyataan yang dikatakan oleh Wu Zigang telah membungkam ruangan. Semua orang menatap Wu Zigang, tetapi dia tidak mundur. Huff, itu yang Anda klaim. Bagaimana jika Anda tidak dapat memenuhi janji Anda? Wakil Wali Kota Li mencibir. Selama kalian semua tidak mengganggu operasi, maka itu pasti akan mungkin. 1 tahun kemudian, keuntungan Bing City Pharmaceutical Corporation akan mencapai 100 juta RMB. Jika kita tidak mencapainya, maka Taihua Trading akan menyumbangkan 10 juta RMB ke kota. Wu Zigang dengan bangga berkata. Para pemimpin lainnya terkejut. Dari mana Taihua Trading mendapatkan kepercayaan ini? Keuntungan perusahaan-perusahaan ini sekarang kurang dari 10 juta. Setelah menggabungkan perusahaan-perusahaan ini, keuntungannya bisa mencapai 100 juta RMB. Apakah ini lelucon? Namun pernyataan ini juga mencerminkan kekayaan Taihua Trading. Tahun lalu, Taihua Trading telah berjanji untuk menyumbangkan 10 gedung sekolah ke kota yang akan selesai pada musim panas ini. Mereka telah membantu kekurangan dana kota dan juga menghancurkan beberapa bangunan tua dan berbahaya. Para pemimpin lainnya merasa bahwa ini adalah kesepakatan yang bagus. Menang atau kalah, kota akan tetap menang. Jika kota menang, Taihua Trading akan menyumbangkan sejumlah uang. Jika kota gagal, itu berarti setelah merger, perusahaan farmasi benar-benar dapat menghasilkan banyak keuntungan bagi kota. Zhang Ruiqiang juga terkejut. Wu Zigang berani membuat pernyataan berani seperti itu, pasti instruksi dari Feng Yu. Tapi Feng Yu tidak memberitahunya tentang ini. Ini adalah hal yang baik dan dia tidak punya alasan untuk menolak. Apakah semua orang masih memiliki pendapat lain sekarang? Zhang Ruiqiang memandang semua orang di pertemuan itu, dan dia menghentikan pandangannya pada wakil wali kota Li. Orang tidak akan pernah bisa menemukan kesepakatan menarik seperti itu di tempat lain di Cina. Jika Anda masih akan menentang, maka pasti ada masalah dengan sikap Anda. Jangan salahkan aku karena menghukummu. Apakah kita akan membentuk tim untuk merger ini? Saya ingin menjadi bagian dari tim ini. Wakil Wali Kota Li dengan tegas berkata. Jika saya menemukan bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Anda dan Taihua Trading, itu akan menjadi hari terakhir Anda sebagai wali kota. Saya akan menjadi pemimpin tim ini. Wakil Wali Kota Li akan menjadi wakil pemimpin. Wakil Wali Kota Liu, Anda akan menjadi orang ketiga yang bertanggung jawab. Sisanya akan menjadi anggota tim. Hal pertama yang harus kita lakukan sekarang adalah menghitung nilai total perusahaan-perusahaan tersebut. Karena kita akan memiliki investor, saya telah menyewa ahli penilaian dari provinsi untuk mengevaluasi aset. Laporan penilaian harus keluar dalam waktu seminggu. Rapat hari ini akan berakhir di sini. Memberhentikan. Wu Zigang kembali ke perusahaan dan menghubungi Feng Yu. Setelah beberapa saat, Feng Yu membalas telepon, dan Wu Zigang melaporkan apa yang terjadi pada pertemuan itu kepada Feng Yu. Semuanya berjalan sesuai rencana dan ketika Wu Zigang menggunakan donasi, gerakan pembunuh, tidak ada orang lain yang keberatan dengan ini. Banyak orang yang skeptis tentang klaim Taihua Trading untuk meningkatkan keuntungan hingga 100 juta RMB. Tetapi Wu Zigang tidak pernah meragukan hal ini. Manajer Feng tidak pernah merugi dalam semua bisnisnya. Perkiraan manajer Feng tentang pasar selalu konservatif dan tidak pernah melebih-lebihkan angkanya. Manajer Feng mengatakan bahwa 1 tahun kemudian, keuntungan pabrik farmasi akan mencapai 100 juta RMB dan dia percaya bahwa itu pasti akan menjadi kenyataan. Proses penilaian berlangsung cepat.
Dalam 5 hari itu selesai. 43 perusahaan memiliki total 287.640,000 RMB. Beberapa aset lainnya milik individu dan beberapa perusahaan lain. Itu berjumlah 11.270,000 RMB. Feng Yu mengajukan cuti dari universitasnya dan kembali ke kota Bing. Fu Guangzheng juga membawa timnya ke kota Bing. Mereka lebih profesional daripada Feng Yu dalam hal penilaian aset. Feng Yu merasa bahwa dia juga harus membentuk tim investasi. Dia tidak bisa selalu meminta bantuan orang lain atau melakukan semuanya sendiri. Sepertinya sudah waktunya dia harus merekrut beberapa lulusan baru yang juga ahli investasi dari Universitas Huaqing. Tim Fu Guangzheng sangat profesional dan menggunakan beberapa metode untuk menvalidasi laporan penilaian. Feng Yu sangat senang dengan hasil mereka. Tidak ada masalah dengan laporan penilaian. Meskipun beberapa bangunan dihargai lebih tinggi, itu adalah bangunan tua dengan nilai sejarah. Tidak mudah untuk mengevaluasi nilai bangunan ini. Namun secara keseluruhan, laporan ini dapat digunakan. Zhang Ruiqiang tidak meminta anak buahnya untuk bermain trik dalam laporan. Feng Yu tidak terbiasa dengan ini. Apakah Zhang Ruiqiang berubah? Total asetnya kurang dari 300 juta, dan jika Feng Yu menginginkan 49% saham, dia harus membayar setidaknya 145 juta RMB. Fu Guangzheng tidak ingin berinvestasi di perusahaan farmasi ini. Dia hanya di sini untuk membantu Feng Yu. Fu Guangzheng bertanya kepada Feng Yu apakah dia mendapatkan beberapa formula unik. Tetapi ketika Feng Yu memberitahu dia tentang formulanya, Fu Guangzheng kecewa. Formula ini dapat mengisi kesenjangan dalam industri farmasi China. Anda ingin mendapatkan uang dengan formula ini. Jika Feng Yu memiliki formula obat-obatan yang dapat menyembuhkan beberapa penyakit langka, Fu Guangzheng pasti ingin berinvestasi. Namun dia tidak tertarik dengan suplemen kesehatan tersebut. Fu Guangzheng sangat sibuk. Feng Yu memiliki sebagian besar pekerjaan untuknya. Pada dasarnya, Fu Guangzheng dan timnya yang mengelola bisnis. Pabrik-pabrik cabang itu saja sudah cukup untuk membuatnya sibuk. Tapi Fu Guangzheng masih senang dengan pengaturan ini. Dia memiliki banyak otoritas dan ini menunjukkan bahwa Feng Yu sangat mempercayainya. Tentu saja, ini juga karena semua kepala departemen keuangan adalah anak buah Feng Yu. Feng Yu tertawa di dalam hatinya ketika dia tahu bahwa Fu Guangzheng tidak ingin berinvestasi. Fu Guangzheng tidak akan mendapat bagian dari keuntungan yang besar. Feng Yu telah meminta anak buah Fu Guangzheng untuk membantunya menilai formula medisnya. Dia ingin tahu berapa nilainya. Rumus-rumus itu bisa digunakan sebagai modalnya. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk mengembangkan profesor dari Universitas Beijing. Anak buah Fu Guangzheng memandang Feng Yu dan kemudian pada Fu Guangzheng dengan canggung. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Kami di sini untuk membantu manajer Feng. Fu Guangzheng menatap cangkir tehnya. Manajer Feng, kami minta maaf untuk mengatakan bahwa beberapa formula medis ini rumit untuk dinilai. Ini bukan untuk perawatan. Itulah mengapa nilai setiap formula. Mengapa kita tidak menulis laporan penilaian yang menyatakan setiap formula bernilai 100.000 RMB? Brengsek, apa katamu? Saya telah menghabiskan beberapa ratus ribu hingga lebih dari 1 juta RMB untuk formula ini. Biaya penelitian para profesor itu sangat tinggi, dan permintaan minimum mereka mencapai jutaan. Saya telah menghabiskan hampir 10 juta RMB untuk formula ini, dan Anda mengatakan bahwa ini bahkan tidak bernilai total 1 juta. Dari wajah Anda semua tampaknya mengambil risiko besar untuk memberikan penilaian tinggi untuk formula ini. Ini semua adalah formula yang berharga. Sekelompok orang bodoh. Tidak heran Fu Guangzheng tidak mau berinvestasi. Mereka berpikir bahwa formula ini tidak berharga. Kalian semua berpikir bahwa formula ini tidak berharga. Biarkan saya memberitahu Anda semua Anda salah. Tulis di laporan bahwa masing-masing formula ini bernilai 1 juta USD. Mereka semua menatap Feng Yu dengan kaget. Kamu gila. Anda ingin kami menyatakan bahwa formula ini masing-masing bernilai 1 juta dolar Amerika Serikat.
Mungkinkah Feng Yu memiliki beberapa kesepakatan di bawah meja dengan para pemimpin kota Bing? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini. Dapat apa aja banyak amat. Selamat. Ulang tahun.